Baik, hari ini kita bicara tentang meridian dan tinggi kutub. Ya, apa itu meridian dan apa itu tinggi kutub? Ini gambar bola langit kita yang biasa ya. Nah, ini ada zenit di atas kepala kita, ada nadir di bawah kita. Kita ada di pusat bola langit. Itu observer. Timur di sana, kemudian di barat, sebelah depan, utara, selatan. ZUN, lingkaran yang menghubungkan zenit dengan nadir melalui horizon di titik utara. Dan ZSN adalah juga lingkaran vertikal yang berpotongan dengan horizon di titik selatan. Ini disebut dengan lingkaran vertikal. Lingkaran vertikal itu bisa kita buat banyak. Yang jelas prinsipnya adalah menghubungkan zenit dengan nadir berpotongan dengan horizon. Bisa kita buat sebanyak-banyaknya sampai berdempet nanti lingkaran ini. Sampai berdempet, tidak ada jarak antara satu dengan lainnya, dan kita terkurung di dalam lingkaran yang banyak itu. Nah, ini kita sebut dengan lingkaran vertikal, yang semuanya membentuk sudut dengan horizon. Sudutnya 90 derajat. Di antara lingkaran vertikal yang banyak itu, ada satu yang istimewa, yaitu yang membentuk gambar bola kita ini, yaitu yang melalui titik utara dan titik selatan. Jadi ZUN dan ZSN. Ini merupakan lingkaran vertikal yang istimewa di antara lingkaran vertikal yang lain. Kenapa? Karena lingkaran inilah satu-satunya yang melalui titik utara dan titik selatan. Kemudian lingkaran ini merupakan tempat berkulminasinya matahari nanti di sini. Ya. Ini ekuator. Ekuator membagi bola langit sama besar utara dan selatan. Ini langit utara, langit selatan, ekuator. Kenapa kita miringkan ekuatornya ke kiri? Ekuatornya sebelah utara zenit, zenit sebelah selatan ekuator, karena lintang kita di sini ada data lintang min 25 derajat. Min berarti selatan, lintang kita selatan 25 derajat, berarti zenit kita letakkan di sebelah selatan ekuator. Ekuator kita tarik ke utara. Oke, itu pelajaran yang pada video yang lalu. Nah, jadi meridian ini merupakan tempat berkulminasinya matahari. Kemudian pada bola langit itu juga bisa kita buat suatu lingkaran besar ya yang memotong ekuator. Memotong ekuator tegak lurus. Di lingkarannya tegak lurus, membentuk sudut di sini 90 derajat. Nah, lingkaran ini. Lingkaran ini itu menghubungkan kutub langit selatan KLS dengan kutub langit utara KLU, KLS dan KLU. Kutub langit sebenarnya merupakan perpanjangan dari kutub bumi, ya, dari titik utara dan titik selatan. Kutub utara, kutub selatan. Nah, kutub utara, kutub selatan ini kenapa tidak kita perpanjang saja dari titik selatan, dan kutub utara kenapa tidak diperpanjang saja dari titik utara? Ya tentunya kalau kita perpanjang keluar, tentunya gambar bola langit kita tidak selesai-selesai, ya kan? Jadi caranya adalah kita geser kutub langit selatannya atau langit utaranya ke bawah horizon atau ke atas horizon, itu sesuai dengan lintang tempat kita berada. Lintang di sini selatan 25 derajat. Nah, makanya bidang kutub berpotongan dengan ekuator 90 derajat, maka gambarnya seperti ini. Ya. Jadi, kalau lintang kita selatan, maka kutub selatan ada di atas horizon, kutub utara di bawah horizon. Nanti kebalikannya, kalau lintang kita utara, di mana nanti ekuatornya kita miringkan ke selatan, posisi zenit di sebelah utara ekuator nanti, maka nanti kutub utara yang berada di atas horizon, kutub selatan nanti akan berada di bawah horizon. Ya. Jadi pada gambar ini, lihat itu adalah lintang tadi, dari Z ke E, ZE, ekuator ke zenit, itu adalah lintang. K ini adalah menunjukkan kulminasi matahari. Kalau matahari terbit di timur, lalu naik, mencapai titik paling tinggi di sini. Itu kulminasi. Jadi kulminasi matahari itu ada di meridian. Nah, dari Z ke E di sini harus sama dengan dari nadir ke E. Jadi tinggi kutub
harus sama besarnya dengan lintang. Tinggi kutub selatan ini harus sama dengan lintang. Ya. Kutub utara juga ya, harus sama. Kalau lintang 25 derajat, tinggi kutub utara 25 derajat, kutub selatan 25 derajat. Jarak dari nadir ke ekuator juga 25 derajat. Jadi inilah tinggi kutub sama dengan lintang tempat. Biasanya di kutub selatan itu ada suatu gugus bintang. Kalau dihubungkan dia merupakan perahu atau biduk. Nah, disebut bintang biduk. Kemudian di kutub utara langit ini biasanya ada gugus bintang yang kalau dihubungkan menyerupai ikan pari atau layang-layang. Kita sebut dengan bintang pari. Para pelaut zaman dulu biasa memperdomani tanda-tanda alam dalam mengharungi lautan. Ya. Kalau mereka melihat bintang biduk, berarti mereka berada di bagian selatan bumi. Kalau mereka melihat bintang pari atau bintang layang-layang, berarti mereka sudah berada di bagian utara bumi, bintang utara. Semakin jauh mereka ke kutub selatan, maka semakin tinggi nanti bintang biduk itu terlihat. Semakin jauh mereka ke utara, maka akan semakin tinggi pula nanti bintang pari itu terlihat. Jadi, meridian dan tinggi kutub meridian tadi adalah lingkaran vertikal yang menghubungkan zenit dengan nadir melalui titik utara, kutub utara, dan melalui titik selatan dan kutub selatan yang membentuk gambar bola langit kita ini. Dan dia merupakan tempat berkulminasinya matahari. Matahari kalau sudah mencapai meridian berarti sudah berkulminasi dan kira-kira pukul 12 tengah hari. Nah, setelah itu matahari tergelincir. Ya, matahari terbit di timur, perlahan naik mencapai titik tertinggi dalam perjalanannya. Ini titik kulminasi. Jadi, kalau matahari belum sampai di meridian, ya berarti belum berkulminasi. Kalau sudah bergeser titik pusat matahari dari meridian ke sini, maka matahari sudah duluk, sudah boleh sholat zuhur. Jadi, keistimewaan meridian adalah dia merupakan tempat kulminasinya matahari. Nah, di dalam prakteknya, untuk menentukan awal waktu zuhur nanti, bagaimana cara menetapkan kulminasi matahari di meridian? Tentunya kita tidak bisa melihat gambar bola ini ya. Nah, meridian itu adalah hampir sama dengan lintang. Hampir sama dengan bujur. Jadi bujur itu yang membujur dari kutub utara kutub selatan. Bujur 0 minggu lalu sudah kita bicarakan. Bujur 0 itu ada di Greenwich ya. Sebelah timur Greenwich itu bujur timur, sebelah barat Greenwich bujur barat. Nah, bujur setiap tempat di muka bumi itu ada ketentuannya. Ada bujur, kalau di Indonesia, bujur Jakarta beda dengan bujur Palembang beda dengan Pekanbaru, bujur Pekanbaru beda dengan bujur Siak, bujur Dumai, dan lain-lain. Kalau matahari sudah sampai di bujur Jakarta atau di meridian Jakarta, berarti matahari sudah berkulminasi di Jakarta. Sebentar lagi Jakarta akan salat zuhur, tapi di Pekanbaru masih lama. Ya, tunggu dulu mataharinya berjalan arah ke barat, sudah mencapai meridian Pekanbaru, berarti berkulminasi di Pekanbaru, dan setelah itu 2 menit setelah berkulminasi di Pekanbaru, masuklah waktu zuhur di Pekanbaru. Jadi ini tujuannya kita memahami tentang meridian. Jadi ini meridian langit setempat. Meridian langit setempat. Jadi meridian ini berbeda-beda sesuai dengan di mana tempat kita berada. Kalau kita berada di lintang 25 derajat, meridiannya kira-kira seperti ini dan ekuatornya kira-kira seperti ini. Matahari berkulminasi di meridian kita ya, sekitar pukul 12 tengah hari. Oke. Jadi tinggi kutub adalah jarak dari titik selatan atau horizon di titik selatan ke kutub selatan ya, diukur melalui meridian ini. Tinggi kutub utara, jarak dari horizon di titik utara ya ke kutub langit utara diukur melalui meridian. Jadi mengukurnya melalui meridian. Jarak dari horizon ke kutub langit utara, kalau kita ambil garisnya seperti ini, itu tidak dimaksud sebagai tinggi kutub. Tinggi kutub itu adalah jarak dari horizon ke kutub langit utara atau kutub langit selatan, kalau mengukurnya melalui meridian ini. Oke,
Saya rasa itu tidak ada masalah ya. Kita lanjut ke sudut waktu dan lingkaran waktu. Nah, ini gambar dasar kita, zenit, nadir, timur, barat ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kutub. Ya, sudut waktu semuanya 360 derajat. Nah, ini gambar dasar kita, ini ada ekuator. Lintang kita kira-kira ini kira-kira 25 derajat lintang selatan, karena posisi zenit ada di bagian selatan ekuator. Ya. Nah, kita kembali review dulu. Jadi matahari muncul di titik timur, perlahan naik, mencapai titik tertinggi di sini, berkulminasi, kemudian perlahan turun. Nah, tenggelam di barat. Jadi ada ZM, zenit matahari, yaitu jarak dari zenit ke matahari ketika berkulminasi. Ada HM, yaitu jarak dari titik utara ke kulminasi matahari. Jarak dari horizon di titik utara ke kulminasi matahari. Nah, lalu tadi ada bidang kutub. Ya, bidang kutub menghubungkan kutub langit selatan dan kutub langit utara. Bidang kutub berpotongan dengan ekuator 90 derajat di sini. Nah, kalau sebelumnya kita bicara tentang lingkaran vertikal, yaitu menghubungkan zenit dengan nadir, berpotongan dengan horizon 90 derajat, maka sekarang kita akan membuat lingkaran yang banyak, yang menghubungkan kutub langit selatan dengan kutub langit utara. Tidak menghubungkan titik utara dengan titik selatan, tidak horizontal seperti itu, tidak. Tapi dia mengikuti posisi kutub langit utara maupun posisi kutub langit selatan. Kalau seperti pada gambar ini, maka lingkaran ini ya berpotongan dengan ekuator. Ya, berpotongan dengan ekuator 90 derajat. Jadi, prinsipnya bidang kutub berpotongan dengan ekuator 90 derajat. Nah, bidang kutub ini nanti bisa merupakan bagian dari lingkaran waktu. Nah, ini saya buat lingkaran lagi. Lingkaran yang menghubungkan kutub langit selatan dengan kutub langit utara yang berpotongan dengan ekuator 90 derajat, ini kita sebut juga dengan lingkaran waktu namanya. Lingkaran waktu bisa kita buat sebanyak-banyaknya sampai berdempet antara satu lingkaran dengan lingkaran lain. Jadi, sesuai dengan posisi kutub. Ya, kutub utara, kutub selatan. Kalau kutub langit utaranya ada di atas horizon sini, tentunya lingkarannya nanti akan miring ke kiri seperti ini. Gitu. Jadi sekarang kebetulan posisinya kutub langit selatan di atas horizon, kutub langit utara di bawah horizon. Jadi ini kita sebut lingkaran waktu. Nah, bisa kita buat sebanyak-banyaknya. Masing-masing lingkaran waktu itu membentuk sudut dengan meridian. Jadi lingkaran waktu ini membentuk sudut dengan meridian. Sudutnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi masing-masing lingkaran waktu membentuk sudut dengan meridian, baik itu di pusat kutub langit utara maupun di kutub langit selatan. Jadi semakin dekat jarak lingkaran waktunya ke meridian, semakin kecil waktunya, sudut waktunya ya. Semakin jauh jarak lingkaran waktunya ke meridian, semakin besar sudutnya. Ya, semakin besar sudutnya. Jadi seluruh sudut waktu jumlahnya 360 derajat, seluruh lingkaran. 360 derajat. Nah, yang 360 derajat itu bisa kita bagi-bagi. Sudut waktu siang, bola langit siang hari itu 180 derajat sudutnya. Sudut waktu pada langit malam juga 180 derajat, di separuh. Nah, lingkaran waktu ini berpotongan dengan ekuator, membentuk sudut dengan ekuator 90 derajat. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi sudut waktu berpotongan dengan ekuator. Dan kenapa dikatakan ini lingkaran-lingkaran waktu? Karena matahari ketika terbit di timur, ya, ketika terbit di timur, perlahan naik mencapai meridian, yaitu berkulminasi di meridian, itu memerlukan waktu selama 6 jam. Nah, tapi kalau dibagi-bagi perjalanan matahari oleh lingkaran waktu ini, maka bisa dari lingkaran waktu yang satu ke lingkaran waktu yang lain, ini bisa menempuh waktu sekian jam. Misalnya dari tempat terbit ke lingkaran waktu ini mungkin waktunya ada 2,5 jam. Ya, jadi tergantung jarak dari lingkaran waktu yang dilalui. Jadi lingkaran waktu seluruhnya
Itu 360 derajat. Sudut waktunya 360 derajat. Dilalui oleh matahari selama 24 jam dari terbit ke terbit lagi. Itu selama 24 jam. Jadi 360 derajat sudut waktu dilalui oleh matahari selama 24 jam. Nah, perhatikan perbandingan ini. Perbandingan sudut waktu dengan waktu. 360 derajat sudut waktu ditempuh dalam waktu 24 jam. 180 derajat sudut waktu 12 jam. Ini sudut waktu siang atau sudut waktu malam ya. 12 jam. Kemudian separuhnya 90 derajat sudut waktu ditempuh matahari 6 jam dari terbit ke berkulminasi, kira-kira seperti itu. Atau dari kulminasi ke posisi terbenam, 90 derajat, ditempuh oleh matahari selama 6 jam. 45 menit sudut waktu ditempuh oleh matahari 3 jam, 15 derajat sudut waktu ditempuh oleh matahari 1 jam, 1 derajat sudut waktu, semakin dekat jarak lingkaran waktunya, yang membentuk sudut 1 derajat, itu ditempuh oleh matahari 4 menit. 1 menit sudut waktu itu ditempuh oleh matahari 4 detik. Jadi bagian dari derajat ini juga ada menit dan detik. Menit pada sudut waktu ditandai dengan koma 1 dan detik pada sudut waktu ditandai nanti dengan koma 2. Jadi derajat, menit, dan detik. Sama dengan jam, jam ada menit, ada detik. Kalau jam biasa dipisahkan dengan tanda titik 2 ya. Jadi ada menit, ada detik. Nah, pembagiannya sama dengan sudut waktu. 1 derajat sudut waktu adalah 60 menit sudut waktu. 1 menit sudut waktu 60 detik sudut waktu. 1 jam 60 menit jam. 1 menit jam atau waktu 60 detik. Jadi pembagiannya sama. Cuman kalau kita bandingkan antara sudut waktu dengan jam, 1 derajat sudut waktu 4 menit. 1 menit sudut waktu 4 detik. Nah, jadi biasa di sini yang bingung. Nah, kenapa 1 menit sama dengan 4 detik gitu? Harus diingat bahwa 1 menit di sini maksudnya adalah ini bagian dari sudut waktu. 1 menit sudut waktu 4 detik waktunya. 15 derajat sudut waktu 1 jam. 1 derajat sudut waktu 4 menit. Nah, lalu banyak angka yang tidak ada di sini. Banyak angka yang tidak ada di sini, bagaimana cara membandingkannya ke jam? Ya. Jadi misalnya 250 derajat. Di sini tidak ada 250 derajat. Itu berapa jam? Nah, kemudian 112 derajat misal ya, 112 derajat 25 menit sudut waktu itu berapa jam, berapa menit, berapa detik. Kemudian 57 derajat sudut waktu tidak ada di sini. 57 derajat 15 menit itu sudut waktu berapa jam, berapa menit, berapa detik. Silakan ini dicari ya, siapa yang bisa. Nah, silakan dicari. Kuncinya di mana? Perhatikan kunci yang ada pada perbandingan ini. Oke.